Dua kelompok remaja di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan kembali tawuran menggunakan petasan dan senjata tajam. Tak hanya membuat takut, tawuran juga mengganggu aktivitas warga. Dua kelompok remaja di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan kembali terlibat tawuran. Padahal kelompok ini sepekan sebelumnya terlibat tawuran. Aksi saling serang dengan menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam berukuran besar digunakan para pelaku. Tawuran membuat arus lalu lintas dan aktivitas warga terganggu. Polisi dari Polsek Tebet yang mendapat laporan segera datang ke lokasi dan membuarkan massa. Polisi masih berjaga di kawasan ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tawuran susulan. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Penagih utang sering dibumbui drama. Di Sunter, Jakarta Utara, seorang pria harus berduel di atap rumah warga karena diteriaki maling saat menagih utang. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pria bergulat dengan sejumlah warga di atap rumah yang berada di kawasan Ancol Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pria berinisial AS babak belur setelah dikeroyok warga. Arif Sugiono, pengurus RW 7, mengatakan sebelumnya AS datang ke kawasan rumah warga untuk mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Namun orang dicari tidak berada di tempat, malah bertemu dengan seorang mantan rekan kerja yang pernah berselisih dengannya. Pertemuan itu pun memicu adu mulut dan kemudian saling pukul. Di tengah keributan, warga berteriak maling dan mengejar pelaku hingga menaiki atap rumah warga. Setelah berhasil ditangkap, AS diserahkan ke pihak kepolisian. Hingga kini, kepolisian dari Mapolsek Tanjung Priuk masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bekasi yang kerja di Jakarta harus menambah stok sabar selama sebulan ke depan. Jalan Inspeksi Kalimalang dari arah Bekasi ke Jakarta ditutup dan disisakan satu jalur. Sudah macet, tambah macet. Seperti inilah kondisi Jalan Inspeksi Kalimalang, Kota Bekasi, jalur utama yang dilintasi warga Bekasi untuk menuju Jakarta. Mulai kemarin hingga sebulan ke depan, jalur dari arah Bekasi menuju Jakarta ditutup dan hanya disisakan satu jalur saja. Penutupan jalan karena ada proyek pembangunan jembatan baru wisata air Kalimalang dan total jalan ditutup sebagian kira-kira sepanjang 200 hingga 300 meter. Penutupan dilakukan mulai Jalan Villa Raya arah Jakarta, ruas sisi selatan Kalimalang hingga jembatan Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Dan untuk mengurangi kemacetan, Dishub memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas jalur. Langsung saja kita ke jurnalis kami, ada Ismalia yang ada di Jalan Inspeksi Kalimalang. Halo, selamat siang Ismalia. Apakah kontraflow cukup manjur untuk mengurangi kemacetan di Jalan Inspeksi di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah kontraflow cukup manjur untuk mengurangi kemacetan di tempat kami melaporkan, ini sepertinya memang sedari tadi kami pantau untuk kendaraan ini terpantau ramai lancar. Karena memang untuk kontraflow sendiri ini diperlakukan dikarenakan adanya proyek pembangunan jembatan Kalimalang yang ini memang untuk dipercepatnya proyek ini sehingga jalanan ditutup. Ini bisa kami perlihatkan juga Wiki, untuk jalan yang ditutup ini merupakan Jalan Villa Raya. Ini biasanya bisa dilalui kendaraan, namun saat ini hingga sebulan ke depan hingga tanggal 13 Oktober 2025 akan diberlakukan kontraflow. Dari Jalan Villa Raya ini akan dialihkan ke Jalan Kiai Haji Nur Ali. Dan biasanya di seberang sana ini Wiki, ini merupakan jalan satu arah menuju ke arah Bekasi. Namun dikarenakan adanya penutupan jalan ini akan dialihkan sementara sampai sebulan ke depan di ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali. Dan bisa kami ceritakan sedikit Wiki, untuk kepadatan di tempat kami melaporkan ini memang tidak terjadi adanya kemacetan yang mengular atau mungkin ada penumpukan kendaraan, ini tidak terjadi. Namun memang untuk situasinya ini ramai lancar dan sedari tadi memang kami tidak melihat ada
adanya petugas karena memang sudah diberikan himbauan atau peringatan di sini akan diberlakukan kontraflow selama 1 bulan. Dan untuk kontraflow ini akan diberlakukan dari tempat kami melaporkan di Jalan Vilaraya hingga menuju Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Dan memang sedari tadi juga kami bisa pantau untuk di jam-jam padat atau di jam-jam sibuk sekitar pukul 8 tadi mulai kendaraan ini sudah mulai cukup padat. Namun di antara jam 9 hingga jam 10 ini cukup lengang untuk kendaraannya, dan di jam 12 siang ini atau mungkin jam makan siang ini terpantau kendaraan sudah mulai memadati di tempat kami melaporkan. Dan perlu dihimbau untuk para pengendara yang hendak menuju dari Bekasi menuju ke arah Jakarta ini untuk tetap selalu berhati-hati dikarenakan adanya kontraflow atau pengalihan arus lalu lintas. Kembali ke Anda, Wiki. Ismalia, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, asik ditinggal ngopi, motor Harley milik seorang wanita raib dibawa kabur oleh seorang pria di parkiran kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Berbekal rekaman CCTV, polisi menemukan motor senilai 250 juta rupiah tersebut di sebuah mal kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan detik, seorang pria bermasker dan helm membawa kabur 1 unit moge jenis Harley Davidson dari parkir pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Aksi pencurian moge seharga 250 juta rupiah ini terjadi pada hari Minggu lalu saat korban yang merupakan wanita muda tengah beristirahat di sebuah kedai kopi di lantai 1 mal. Sebelumnya, ia baru saja mengikuti kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori bersama komunitas pencinta Harley. Saat hendak pulang ke rumah, korban mendapati moge miliknya yang tidak dikunci stang telah raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi lalu mendatangi sebuah mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya moge tersebut ditemukan disembunyikan di antara barisan kontainer. Korban pun berterima kasih dengan kerja keras petugas yang membuahkan hasil maksimal. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Diduga pelaku masih berada di sekitaran Bekasi dan memiliki motif tertentu saat membawa kabur sepeda motor korban. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu-ibu rumah tangga harus terus putar otak menyiapkan hidangan di rumah di saat harga kebutuhan pokok masih tinggi, anggaran belanja ke pasar makin terkuras karena harga telur dan ayam potong yang juga ikut naik. Harga telur ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Saat ini harga telur dijual hingga Rp32.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya telur ayam dijual Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan terjadi mulai bulan September yang disebabkan kenaikan harga pakan ternak ayam petelur. Selain itu, kenaikan juga disebabkan meningkatnya permintaan dari program makan bergizi gratis dan dimanfaatkan para peternak dengan menaikkan harga telur. Akibatnya banyak konsumen yang terpaksa mengurangi pembelian, sementara pedagang tidak berani menyetok terlalu banyak barang dagangan. Kenaikan harga telur ayam juga diikuti kenaikan harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Cimahi. Saat ini daging ayam dijual Rp42.000 per kilogramnya dari harga semula Rp34.000 per kilogram. Kenaikan juga diduga akibat kenaikan harga pakan dan tingginya permintaan pasokan untuk makan bergizi gratis. Situasi ini membuat sejumlah pembeli mengurangi pembelian mereka. Selain itu juga akibat daya beli menurun karena harga yang semakin tinggi. Masyarakat hanya berharap pemerintah dapat menstabilkan harga ini secepatnya. Tim Liputan iNews melaporkan.